Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Ya, kita masih pada tiga dimensi rumah atap pelana tunggal ya. Tiga dimensi rumah atap pelana tunggal. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, yang meliputi atap pelana tunggalnya ada tiga elemen ya. Elemen pertama adalah lisplang yang warna kuning itu lisplang ya. Nah, seperti itu. Anda bisa melihatnya ya. Nah, kemudian yang warna hijau muda kanan kiri itu adalah genteng. Dan yang warna coklat ini yang panjang ke belakang ini yang di atas sekali itu adalah nok ya, puncak nok. Jadi ada tiga elemen, lisplang warna kuning, yang hijau lumut itu adalah gentengnya, dan yang ke belakang ini adalah uh, nok ya, seperti itu. Nah, teman perhatikan pada sisi sisi depan. Jadi ini dari sisi depan ya. Jadi ini adalah sisi depan ya, Anda perhatikan ini sisi depan, dan ini yang di belakang ini adalah sisi belakang. Ya, seperti itu. Jadi bentuknya sama ya, seperti itu. Nah, Anda perhatikan pada sisi depan, jika seandainya saya putar seperti ini, nah itu antara ujung lisplang ya, ujung permukaan lisplang dengan ujung permukaan genteng itu ada jarak ya, sekitar 5 cm. Itu di depan dan di belakang ya. Di depan dan di belakang ya sama ya, yaitu genteng itu lebih maju ya, genteng dan nok ya sama, genteng dan nok lebih maju 5 cm daripada lisplang. Nah, seperti itu ya. Jadi lisplang ya itu lebih masuk ke dalam ya, sedangkan genteng dan nok ini lebih maju 5 cm lah paling tidak, di depan maupun di belakang sama ya. Nah, seperti itu. Sedangkan dari samping ya dia otomatis gentengnya itu lebih maju daripada lisplang ya, otomatis kalau di sisi samping ya, kanan maupun kiri. Nah, ingat itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke gambar kerja kita ya. Gambar kerja kita ini dia. Oke, kita masih pada kotak satu ya, yaitu tiga dimensi rumah atap pelana tunggal. Ya, perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru ya, realistik visual style seperti ini ya. Ini sudah sudah seperti ini, rumahnya tinggal dikasih atap pelana ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan pada gambar tampak ini tiga dimensi ini ya, dua dimensi, tampak dua dimensi ini, tampak depan ini, kita sudah membuat polyline lisplang, polyline genteng, dan polyline nok ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrud ya, akan kita tinggikan, mereka ini akan kita jadikan objek tiga dimensi ya, menggunakan modeling extrude yang ini ya, extrude. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, informasi awal bahwa view kita saat ini, view AutoCAD kita saat ini berada pada view SE isometrik ya. Kita saat ini berada pada view SE isometrik. Kemudian sumbu XYZ, perhatikan sumbu XYZ ya. Saat ini kita berada pada UCS World ya, globe bola dunia normal ya. Visual style kita berada pada 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan kalau view, saya kembali ke view top ya, perhatikan view top seperti itu. Nah, oke, view top ya. Nah, Anda perhatikan di sini sudah ada polyline lisplang ya, seperti itu. Yaitu dia polyline lisplang, kemudian polyline genteng ya, polyline genteng, dan ada polyline daripada nok ya, itu yang sudah kita buat pada video berikutnya. Sebelumnya ya, video sebelumnya. Oke, ini view top, kita akan kembali ke view SE isometrik ya, view SE isometrik ya, seperti itu. Kembali ke view SE isometrik. Nah, kemudian kita akan mengekstrud ya. Kita akan mengekstrud mereka ini ya. Nah, berapa tingginya? Nah, ini dia. Berapa tinggi ekstrudnya nih teman-teman ya. Tinggi ekstrudnya itu Anda pergi ke tampak samping. Nah, kita kembali lagi ke view top. Perhatikan, kita kembali lagi ke view top ya. View, kita kembali lagi ke view top. Anda perhatikan. Ini kan ada tampak depan nih ya. Nah, tampak depan itu di mana kita membuat polyline, genteng, dan lisplang, dan nok ya. Nah, kita kemudian akan mengekstrud atau akan menjadikannya objek tiga dimensi dengan nilai ekstrud. Ya, untuk mengetahui nilai ekstrud kita harus pergi ke tampak samping kiri ya maupun tampak samping kanan. Kenapa? Karena perhatikan ujung genteng itu kan kelihatan dari sini ke sini. Ya, dari garis sebelah kanan ini, garis putus-putus ini ke garis sebelah kiri ya, garis putus-putus.
ujung genteng sebelah kanan dan ujung genteng sebelah kiri, atau depan belakang ya, depan belakang. Itu kita harus tahu ukurannya teman-teman. Ya, kita harus tahu. Ini saat ini kita berada pada view top ya. Saat ini kita berada pada view top melihat tampak samping dua dimensi ya, tampak samping dua dimensi. Baik kanan maupun kiri boleh ya. Nah, oke teman-teman, perhatikan saya klik dimension di atas ya. Saya klik dimension di atas, lalu saya klik linear. Linear ya, linear. Saya klik linear. Kemudian saya klik, perhatikan pada tampak samping ini saya klik garis batas genteng sebelah depan atau sebelah kanan dan garis batas genteng sebelah kiri atau sebelah belakang. Ya, klik di ujung dua batas genteng itu, depan dan belakang, lalu tarik ke atas dan klik di atas ya. Nah, perhatikan ukurannya berapa teman-teman. Nah, ini dia. 865 ya, 865. Nah, jadi dari batas ini ke batas ini ya ukurannya 865 ya, menggunakan dimension linear ya. Ini dia. Oke. Oke, berarti nilai extrude-nya adalah 865 ya. Seperti itu. Nah, ini saya hapus saja dimensionnya ya. Saya blok lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Oke, ukurannya 865. Ingat itu ya. Kita kembali ke view SE isometric. Nah, kita kembali ke view SE isometric ya, seperti itu. Kemudian kita pergi ke tampak depan yang ada tampak depan dua dimensi ini ya, atap pelana tunggal yang ada polyline daripada genteng dan list plang ini ya. Oke, kita akan mengekstrud list plangnya dulu ya, list plangnya dulu dengan nilai tadi berapa? 865 ya teman-teman ya. Nah, perhatikan modeling extrude yang ini ya. Oke. Nah, ini dia, klik icon extrude pada tab modeling ya. Kemudian klik objek solid dua dimensi yang akan di-extrude. Nah, karena hanya satu objek yaitu polyline list plang saja ya. Tarik ke atas ya, masukkan nilai 865 ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, perhatikan pada ini ya. Oke, kita berada pada tab pelana tunggal ya. Tampak depan ini polyline daripada list plang ya, list plang dulu ya. Perhatikan pada tab modeling saya klik extrude, ini dia ya extrude. Nah, pada tab modeling saya klik extrude yang ini ya. Oke dah. Kemudian saya sentuh list plang, polyline list plang. Perhatikan yang menyala itu ya. Nah, perhatikan yang menyala, polyline list plang saja ya. Sentuh garisnya, kalau sudah menyala klik ya, seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, maka dia bisa ditarik seperti ini. Masukkan nilai tadi berapa? 865 ya. Enter satu kali. Nah, itu dia garisnya. Ya, list plangnya sudah. Oke. Kemudian kita masukkan dia ke layar list plang ya. Anda perhatikan di atas ini layar ya, yang putih panjang ini ada gambar lampu gembok ini layar ya. Nah, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Di sini sudah ada layar list plang ya. Sudah ada layar list plang. Nah, jadi visual style kalau saya klik bola biru, nah ini dia ya, list plangnya ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi objek ini adalah objek 3 dimensi yang bernama list plang ya. Perhatikan saya blok list plang ini saja ya, tidak boleh kena yang lain ya, cukup list plang ini saja. Atau Anda tekan tombol escape dulu pada keyboard untuk memastikan tidak ada objek lain yang terblok. Kemudian Anda blok list plangnya saja ya, seperti itu yang 3 dimensi ini. Kemudian perhatikan pada layar di atas, Anda klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Lalu Anda klik layar list plang. Nah, maka dia masuk ke layar list plang ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selanjutnya kalau saya besarkan di sini, nah ini ada genteng ya. Nah, ini dia genteng. Gentengnya masih dalam bentuk polyline 2 dimensi ya. Nah, genteng ini berapa nilai extrude-nya? Nilai extrude daripada genteng itu 865 ya, 865 ukuran list plang. Ditambah 5 ke belakang, 5 ke depan tadi kan yang saya bilang ada kelebihan ya. Berarti jadi 875 ya, 875 seperti itu. Itu nilai extrude untuk genteng dan juga untuk nok. Perhatikan kalau saya besarkan di sini ada nok 3 dimensi nok polyline ini ya. Jadi kedua-duanya kita extrude dengan nilai yang sama ya. Perhatikan modeling extrude itu yang ini ya. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, jadi kalau untuk genteng itu ditambah 10 ya. 865 tambah 10 jadi 875 ya. Klik atau blok objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude. Kemudian klik, mohon maaf, langkah pertama klik dulu icon extrude ya pada tab modeling.
kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter 1 kali ya. Karena hanya satu objek, langsung tarik ke atas ya, masukkan nilai tinggi 875 ya, lalu enter 1 kali. Jadi kita extrude satu-satu ya teman-teman ya, biar jelas ya. Oke, perhatikan ini dia kalau saya besarkan di sini, perhatikan yang warna hijau biru itu ya. Nah, itu adalah polyline daripada genteng ya. Jadi kalau saya sentuh garisnya menyala seperti itu ya. Paham ya? Oke. Perhatikan pada tab modeling kita klik extrude teman-teman ya. Perhatikan ini dia extrude. Nah, pada tab modeling klik extrude. Nah, kemudian kita klik, kita sentuh dan kita klik garis genteng. Perhatikan itu ya. Nah, itu dia ya. Nah, sentuh dan klik garis polyline genteng, lalu enter 1 kali. Nah, maka otomatis dia bisa langsung ditarik ke atas seperti ini ya. Masukkan nilai tadi berapa teman-teman? 875 ya, 875 seperti itu. Kemudian enter 1 kali. Nah, maka dia 875 ya. Nilai extrude genteng ya. Nah, perhatikan visual style kalau saya klik bola biru seperti itu hasilnya ya. Nah, ini dia gentengnya ya, jadi ya. Oke. Kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, kemudian layar genteng ini kita masukkan ke layar genteng ya. Nah, perhatikan layar di atas ini ya. Layar di atas ini perhatikan saya klik kanan panahnya ya, muncul daftar layar seperti itu. Untuk genteng pelana ya, untuk genteng atap pelana kita menggunakan layar genteng 1 ya. Layar genteng 1 untuk atap pelana ya. Oke, Anda sentuh atau Anda klik genteng ini saja ya, tidak boleh kena objek lain. Perhatikan, sentuh dan klik seperti itu saja ya, tidak boleh kena lisplang, tidak boleh kena yang lain ya. Oke, kemudian setelah Anda blok dengan cara diklik seperti itu gentengnya, pada layar ini Anda klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini ya. Lalu Anda klik layar genteng 1. Nah, seperti itu ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, jadi visual style kalau saya klik bola biru seperti itu hasilnya ya. Maka dia telah masuk ke layar genteng 1. Visual style kalau saya klik kita kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya teman-teman perhatikan kalau saya besarkan di sini, nah, ini ada polyline daripada knock ya. Nah, perhatikan knock yang di bawah itu belum di extrude ya. Itu yang terakhir kita extrude dengan nilai yang sama dengan nilai genteng ya. Cuman jika teman-teman melihat genteng ini terlalu banyak garis, ya teman-teman bisa matikan dulu layar genteng ya. Ini kan sudah masuk ke layar genteng ya, jadi teman-teman bisa matikan lampunya. Perhatikan layar yang ada gambar lampu gembok ini layar ya. Untuk dipanjangi layar, kalau saya klik anak panah muncul daftar layar seperti ini. Nah teman-teman, layar genteng 1 ini dia ya, teman-teman bisa matikan lampunya. Nah seperti itu ya. Kemudian layar lisplang boleh dimatikan juga lampunya ya. Kemudian klik 1 kali di layar. Nah seperti itu ya. Nah ini dia, apa namanya, knock ya, polyline knock. Kita extrude juga polyline knock ini dengan nilai yang sama dengan genteng ya. Modeling extrude itu yang ini, paham ya? Oke, ini dia ya, nilainya sama dengan nilai genteng ya, 875. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude, lalu enter 1 kali. Karena hanya satu objek, tarik ke atas, masukkan nilai ya 875, lalu enter 1 kali. Jadi nilai extrude-nya sama dengan ukuran genteng ya untuk knock. Untuk puncak knock sama dengan genteng ya, perhatikan ini dia puncak knock ya. Perhatikan itu polyline-nya ya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman ya. Oke, perhatikan. Pada tab modeling, saya klik icon extrude. Ini dia ya, extrude. Nah, pada tab modeling, saya klik icon extrude. Seperti itu. Sentuh polyline knock itu yang warna biru itu ya. Kalau dia sudah menyala, klik. Seperti itu. Lalu enter 1 kali. Nah, seperti itu ya. Tarik ke atas seperti ini. Nah, masukkan nilai berapa tadi? 875 ya, teman-teman ya. Jangan lupa, 875 lalu enter 1 kali. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian perhatikan visual style kalau saya klik bola biru ya, seperti itu hasilnya ya. Nah, oke. Perhatikan teman-teman, selanjutnya kita masukkan dia ke layar knock ya. Perhatikan layar di atas. Saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Sudah adakah layar knock atau belum? Kalau belum, kita buat layar baru ya. Nah, perhatikan, ada nggak layar knocknya? Atau bumbungan ya. Oh, ini ada bumbungan ya. Bumbungan atau knock itu sama saja ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman klik blok objek ini saja ya, daripada knock ini jangan sampai kena objek lain ya, cukup 3 dimensi knock ini saja. Tekan tombol escape untuk memastikan tidak ada objek lain yang terblok, kemudian teman-teman blok
objek ini saja ya, yaitu bumbungan atau nok ini. Kemudian pada layar di atas perhatikan kita klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah teman-teman klik layar bumbungan, bumbungan atau nok itu sama saja ya. Anda klik saja layar bumbungan seperti itu. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke, kemudian teman-teman perhatikan pada layar di atas saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Saya nyalakan lampu layar genteng 1, maka saya klik satu kali di layar, itu dia ya gentengnya. Kemudian saya klik lagi anak panah pada layar, muncul daftar layar seperti ini. Ya, ini layar Lisplang. Lampunya dinyalakan ya, klik satu kali di layar. Nah, sudah. Mereka sudah menyala semua ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, kemudian teman-teman ingat ya, saat ini status view kita berada pada view SE isometrik. Jangan lupa ya. Saat ini status view kita berada pada view SE isometrik dan sumbunya ya normal ya, UCS World ya, globe bola dunia. Oke teman-teman, selanjutnya kita pergi ke view top. Nah, perhatikan kita kembali lagi ke view top seperti ini ya. Nah, ya view top seperti itu. Kemudian kita pergi ke hasil kerja kita. Nah, itu dia ya. Oke. Perhatikan visual style, kalau saya klik realistic visual style ya, seperti itu hasilnya. Oke teman-teman ya. Oke. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman, selanjutnya perhatikan pada view kita kembali lagi ke SE isometrik ya. View kita kembali lagi ke SE isometrik. Jadi Anda perhatikan posisi daripada posisi daripada ingat gini ya, perhatikan, coba perhatikan visual style, saya klik bola biru ya. Perhatikan, ini nilai extrude-nya ya. Yang Lisplang tadi kan 865. Ya, Lisplangnya itu 865, sedangkan genteng dan nok 875 ya. Nah, berarti perhatikan kan beda tinggi ya, beda tinggi 10 cm antara nok dengan genteng. Beda tinggi 10 cm ya. Nah, sedangkan di bagian bawah mereka sama rata. Perhatikan orbit ya, saya klik free orbit. Ya, orbit saya klik free orbit, perhatikan. Nah, Anda lihat di bagian bawah mereka sama rata ya. Di bagian bawah mereka sama rata seperti itu ya. Nah, tapi di bagian atas mereka selisih ukuran ya, selisih kedudukan ya. Nah, Anda perhatikan. Nah, ini dia ya. Nah, Lisplang itu lebih rendah 10 cm daripada nok dan genteng. Ya, Lisplang lebih rendah 10 cm. Nah, itu kita bagi teman-teman ya. Perhatikan. Di bawah kan sama rata atau di belakang. Sedangkan di atas selisih 10 ya. Nah, selisih 10 ini kita bagi 2, jadinya 5. Seperti itu ya. Nah, kita naikkan Lisplang ini, Lisplang yang kuning itu kita naikkan ke atas 5 cm. Seperti itu, supaya di bawah juga selisihnya bisa 5 cm. Jadi maksud saya tuh 10 itu dibagi 2 ya. 10 dibagi 2. Seperti itu teman-teman, paham ya? Oke, klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan orbit ya. Lalu visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ya, visual style kembali lagi ke 2D wireframe dan view saya kembali ke SE isometrik. View saya kembali ke SE isometrik. Kemudian UCS, ingat kita selalu normal ya, UCS World ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik. Ini adalah Lisplang nih. Ya, Anda perhatikan Lisplang 3 dimensi ya. Yang ini nih. Ya. Anda bisa melihat garisnya kan? Itu dia ya, yang menyala itu adalah Lisplang 3 dimensi. Lisplang ini kita naikkan ke atas. Ya, Lisplang ini kita berdirikan, kita move ke atas dengan ukuran 5 cm ya, menggunakan modify move. Media move. Oke, ingat ini move 3 dimensi ya, tidak boleh sembarang. Harus hati-hati ya, perhatikan langkah-langkahnya teman-teman ya. Kita move dengan ukuran ya, move dengan ukuran ini dia. Klik atau blok objek yang akan di move yaitu Lisplang tadi ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya atau klik di ruang kosong ya. Arahkan ke tujuan move yaitu ke atas. Masukkan nilai 5 ya. 10 bagi 2 kan yang saya sampaikan tadi. Yaitu 5. Lalu enter satu kali. Ingat, ortonya wajib hidup loh ya. Orto wajib hidup karena ini move 3 dimensi ya.
Jadi orto wajib hidup agar objeknya tidak lari ya, seperti itu. Jadi ortonya dihidupkan dulu nih ya. Wajib hidup ini orto ya, ortonya wajib hidup. Oke, setelah orto hidup, teman-teman perhatikan ya, perhatikan sentuh dan klik ya, sentuh dan klik Lislang. Perhatikan nih ya. Teman-teman bisa melihat ya kan garis Lislang itu yang ini. Saya besarkan di sini ya. Nah, ini yang ini garis Lislang ya. Yang menyala itu lalu klik dia ya. Itu garis Lislang ya. Kemudian teman-teman ortonya hidup, objek sudah diblok ya. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify, move. Ya, ini dia move. Nah, klik di ruang kosong ya teman-teman ya, jangan klik di objek, klik di ruang kosong, tarik ke atas. Nah, seperti itu ya. Masukkan nilai 5. Masukkan nilai 5 ya. Lalu enter satu kali. Nah, selesai. Maka sekarang dia sudah sedikit naik 5 cm ke atas ya. Dan di bawah juga otomatis dia naik 5 cm seperti itu. Perhatikan visual style ya, kalau saya klik bola biru realistic visual style seperti ini ya. Perhatikan, jadi dia Lislangnya sudah naik 5 cm ya. Itu berarti di bawah yang tadinya rata sekarang juga ada selisih 5 cm. Perhatikan orbit, saya klik free orbit yang ini ya. Nah, perhatikan. Jika saya putar, ya kan di belakang itu kan ada selisih 5 cm juga ya. Karena Lislangnya naik ya ke atas. Jadi move-nya harus hati-hati tadi ya. Cara-caranya harus dilihat. Oke, seperti itu ya. Jadi 5 cm di depan dan 5 cm di belakang ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan orbit ya. Kemudian kembali ke visual style, kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian view kembali ke SE isometrik ya. Kembali ke view SE isometrik yang ini. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ya. Pemasangan ke dinding ya. Melakukan pemasangan ke dinding. Perhatikan ya, perhatikan untuk melakukan pemasangan ke dinding ini teman-teman harus perhatikan. Ya, perhatikan kita harus memutar dulu. Perhatikan visual style ya, saya klik bola biru. Ini kan objeknya masih berdiri ya. Objeknya masih berdiri. Kita tidurkan dulu teman-teman ya. Lislang dan genteng dan nok ini kita putar, kita berdirikan dulu ya. Kita tidurkan ya, ini posisinya masih berdiri jadi kita tidurkan menggunakan modify rotate ya, modify rotate ini dia ya. Tapi ingat ya, perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ingat ya, sumbu XYZ ya, untuk memutar tidur ini posisi berdiri diputar tidur. Sumbu Z ini ya, sumbu Z ini harus sejajar dengan sumbu X. Ingat ya, kita saat ini berada pada view SE isometrik ya. Kita berada pada view SE isometrik. Jangan lupa itu ya. Oke, perhatikan saya lanjutkan lagi ya. Sumbu Z ya harus diputar ke sumbu X. Atau sumbu Z ya harus dari sini ke sini. Ya, arahnya itu. Arah sumbu Z yang sekarang kan masih vertikal nih. Ya kan? Itu kita rubah arahnya dari sini ke sini ya. Menggunakan UCS Z aksis vektor yang ini ya. UCS Z aksis vektor yang ini. Bagaimana cara merubahnya? Ingat, untuk merubah sumbu orto wajib menyala ya. Untuk merubah sumbu orto wajib menyala, diwajibkan ya. Oke. Kemudian Anda perhatikan setelah orto menyala, pada UCS Anda klik Z aksis vektor teman-teman yang ini ya. Pada UCS Anda klik Z aksis vektor yang ini. Ya. Oke. Setelah itu Anda klik di ruang kosong di sini. Contohnya ya, ruang kosong di sini. Perhatikan. Anda tarik seperti ini ya. Itu dia ya. Klik di ruang kosong juga di sini. Maka sumbu Z-nya arahnya seperti itu. Ingat ya, orto menyala untuk merubah sumbu, jangan lupa. Oke, tadi UCS Z aksis vektor ya. Klik di sini. Tarik begini ya. Ingat itu kliknya di ruang kosong loh ya. Tidak boleh kena objek apapun ya. Tarik ke sini ke ruang kosong juga, klik di sini. Ya. Maka Z-nya telah berubah seperti itu. Baru kita putar objeknya ya. Lislang dan apa namanya? Segala macam genteng nok ini kita putar ya. Menggunakan modify rotate ya, seperti itu. Setelah sumbu Z-nya seperti ini arahnya.
Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate ya, atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya. Klik pada posisi yang diinginkan. Ingat, aktifkan ortho untuk putar tegak lurus. Ortho wajib menyala ya. Nah, itu jangan lupa tuh. Ortonya wajib menyala ya. Ortonya wajib menyala, wajib hukumnya. Oke. Kemudian perhatikan ya, blok genteng ini ya, dan nok semuanya ini saya blok hijau seperti ini, atau bisa Anda klik satu-satu, genteng, lisplang, nok, atau bimbingan ya, seperti itu. Atau Anda blok seperti ini boleh ya. Nah, dari sini ke sini seperti itu, blok hijau ya, dari kanan ke kiri. Nah, dia mengenai semua ya. Oke, ingat, ini ortonya menyala loh ya. Ingat, saya mau melakukan pemutaran objek 3 dimensi dan ortonya menyala ya. Untuk putar ini ortonya wajib menyala untuk putar tegak lurus ya. Kemudian blok objeknya yaitu genteng, nok, dan lisplang ya. Nah, kemudian klik modify di atas ya, klik modify. Kemudian klik rotate, ini dia rotate ya, rotate. Nah, klik rotate. Seperti itu. Kemudian klik pojok sini bebas ya, sebelah pojok sebelah kiri contohnya. Bebas, Anda klik saja di situ ya, pojok kiri atas itu. Nah, lalu Anda tarik ke atas seperti ini. Tarik ke atas seperti ini, Anda klik di atas. Nah, itu dia ya. Maka dia telah berputar seperti itu. Kembalikan lagi sumbunya normal ya. Sumbunya kita kembalikan lagi normal. Kembali ke UCS World ya. Globe bola dunia yang normal ya. Oke teman-teman, selanjutnya perhatikan visual style. Saya klik bola biru. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan genteng ini ke rumah ya. Perhatikan baik-baik. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah teman-teman, untuk melakukan pemindahan, melakukan move, kita matikan dulu ya beberapa layer ya. Kita biarkan layer lisplang, ya, layer genteng, dan layer bumbungan yang kita biarkan. Dan layer dinding saja ya. Yang lainnya kita matikan ya. Oke, perhatikan pada layer di atas ini ya. Pada layer di atas ini saya klik kanan panahnya ya, muncul daftar layer seperti ini. Layer 0 adalah untuk gambar 2 dimensi, saya matikan lampunya. Kemudian tiang teras saya matikan lampunya ya, plat kanopi saya matikan lampunya, mainan teras saya matikan lampunya ya, lubang angin, lisplang jangan ya, lantai, kusen, keramik, kaca dimatikan lampunya ya, genteng 1 jangan ya. Kemudian apalagi daun PJ ya, ini kanopi teras ya, seperti itu. Nah, lalu klik 1 kali di layar. Nah ya, jadi yang tersisa adalah dinding 1, genteng 1 ya, tulisannya di layar genteng 1, nok atau bumbungan, dan plat teras lisplang ya, lisplang. Oke. Nah, kemudian kita akan memindahkan ya. Kita akan memindahkan mereka ini ke dinding 3 dimensi ini ya. Perhatikan teman-teman visual style ya, bola biru ya, saya klik bola biru. Puncak segitiga itu ya, puncak segitiga itu. Oke, perhatikan puncak segitiga ini ya, yang ini nih ya. Nah, itu tujuannya ya. Atau yang di belakang boleh puncak segitiga belakang ya. Tapi kita akan menggunakan puncak segitiga depan ya, boleh. Jadi ini perhatikan visual style teman-teman. Kalau saya klik realistic visual style 2D wireframe ya, Anda akan melihat ujungnya itu mungkin kalau Anda besarin mungkin akan kelihatan kalau Anda terbiasa. Ini dia garis ujungnya. Ya, Anda bisa melihat kan? Nah, kalau Anda bingung, Anda bisa kembali ke view lain ya. Perhatikan view. Saat ini kan kita berada pada view SW isometrik ya. Nah, kita kembali ke view lain. Contohnya SW isometrik ya. SW isometrik, lalu kita pergi ke gambar kerja. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan ya kuncupnya ya. Nah, kita saat ini berada pada view SW isometrik yang ini ya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Nah, perhatikan visual style, saya klik realistic visual style ya. Nah, ini puncak segitiga genteng dinding depan ya. Dan ini adalah ujung garis lisplang bagian bawah ya. Kuncup bagian bawah itu ya, ingat itu ya. Jadi perhatikan visual style kalau saya klik 2D wireframe. Jadi lisplang ini ya, perhatikan lisplang ini, yang ini nih ya. Garis kuncup bawah ini ya, yang ini nih ya. Garis kunci bawah ini kelihatan kan? Oke. Nah, tujuannya adalah
perhatikan garis kuncup atau puncak ya, atau ujung daripada genteng dinding segitiga bagian depan ini ya, yaitu garis bagian depan ini. Jadi ada pojok dalam, ada pojok luar ya. Nah, pojok luar ini tujuannya ya. Itu menggunakan apa teman-teman? Menggunakan move ya. Pada tab modify move ya, bebas ya. Ketiga ya, genteng, list-lang, genteng dan bumbungan ini akan kita move ke situ dengan poin-poin yang saya sebutkan ya. Perhatikan pada list-lang ini yaitu kuncup bawah depan ini ya. Nah, dan pada dinding ini yaitu pada dinding depan ini ya, yang ini nih ya, pojok depan ya, seperti itu menggunakan move pada tab modify. Nah, move bebas ya, klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard, kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini move bebas ya, ortonya boleh dimatikan kalau masih menyala ya, ortonya boleh dimatikan kalau masih menyala. Kemudian blok semuanya ini ya, genteng dan list-lang ini, dan juga knock itu ya, atau bumbungan itu di blok semua seperti itu ya. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas dan klik move, ini dia move ya, klik move. Kita pergi ke puncak kuncup ya, kuncup list-lang bagian bawah ya, yang ini ya, kuncup list-lang depan bagian bawah yang ini ya. Anda perhatikan itu ya, perhatikan kuncup list-lang bagian bawah, Anda klik. Oke, lalu pergi ke garis dinding segitiga, dinding ya, dinding segitiga atas ya, puncaknya, kuncupnya. Nah, perhatikan depan itu ya, saya klik di sini, yaitu pojok depan atau kuncup depan ya, seperti itu, saya klik di situ. Nah, oke, seperti itu ya hasilnya ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru, realistic visual style, hasilnya seperti itu ya. Jika saya putar, perhatikan orbit ya, saya klik free orbit seperti ini. Nah, itu dia ya. Oke. Cuman ingat teman-teman, ini masih posisinya masih rata nih ya. Dinding dengan list-langnya rata di depan ya. Sedangkan di belakang kelebihan ya. Nah, itu kita putar lagi, kita move lagi nih ya. Kita move lagi list-lang, genteng dan bumbungan ke depan ya. Karena list-lang dan dinding ini rata ya. Dia harus melewati ya teman-teman ya, dia harus melewati sebagaimana yang di belakang itu kan melewati ya, seperti itu. Bisa dibayangkan teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari samping seperti itu tuh, nah ya kan. Nah, ini harus maju ke depan ya. Ini di belakang ini kan udah mundur nih. Dimajukan dikit ya, seperti itu. Nah, jadi perhatikan saya tekan tombol escape untuk membatalkan orbit ya. Kemudian visual style kita kembali ke, perhatikan 2D wireframe ya, visual style 2D wireframe. Nah, kita kembali ke view top teman-teman ya. Perhatikan saya kembali ke view top. View top. Nah, itu dia ya, view top. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, perhatikan. Teman-teman, Anda boleh sementara waktu ya, kita akan mengukur jarak antara list-lang. Perhatikan ini garis list-lang nih. Ya, kelihatan nggak garis list-langnya? Ya. Nah, jadi garis list-lang dengan dinding ini. Garis terluar dinding dengan garis list-lang ini ya. Bukan garis genteng. Garis genteng itu yang ini ya. Garis list-lang itu yang ini. Kenapa garis list-lang yang menjadi acuan? Karena yang di depan itu, yang rata dengan dinding adalah garis list-lang. Ya, di depan itu kan yang rata dengan dinding. Ini yang oranye ini dinding ya, yang kuning itu list-lang ya. Nah, jadi garis list-lang dengan garis dinding, wilayah depan itu rata ya, sama rata, tumpang tindih ya. Nah, jadi di belakang ini acuan kita adalah garis dinding bagian belakang ya. Garis dinding itu ada dua, ada 1, 2 ya. Nah, yang di belakang ini dengan garis list-lang itu ya, garis list-lang. Ini kita sekarang berada pada view top ya, jangan lupa. Kita sekarang berada pada view top. Kita ukur dulu teman-teman, diukur lalu dibagi 2 ya. Nah, seperti itu. Perhatikan klik dimension di atas ya, klik dimension, lalu linear. Ini dia linear ya. Klik linear. Oke. Perhatikan kita pergi ke bagian belakang ya. Nah, klik garis dinding bagian belakang. Kemudian klik garis list-lang ini ya. Perhatikan garis list-lang itu yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang di bawah ini ya. Yang kuning ini ya. Itu garis list-lang, Anda klik. Nah, lalu Anda tarik ke sini, Anda klik di sini. Berapa jaraknya teman-teman? 100 ya.
Jadi 100 dari ujung dinding ke ujung displang ya. Nah, itu 100-nya dibagi 2 tuh. Berarti 50 ya. Nah, dibagi 2 50. Jadi genteng, nok, dan displang ini kita move ke depan ya. Kita move ke depan dengan nilai 50 ya, menggunakan modify move yang ini ya. Oke, dengan ukuran ya. Nah, perhatikan. Kita move cara yang ini ya, move dengan ukuran. Klik atau blok objek yang akan di move, yaitu genteng, nok, dan displang ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan arahkan ke tujuan move, yaitu ke depan ya. Masukkan nilai ukuran ya, 100 bagi 2 sama dengan 50 ya. Lalu enter satu kali. Ini pastikan ortonya hidup loh. Orto wajib hidup. Kita akan melakukan move 3 dimensi ya, objek 3 dimensi. Jadi ortonya wajib dihidupkan ya. Ortonya wajib dihidupkan, jangan lupa. Setelah orto hidup, teman-teman perhatikan, saya pergi ke wilayah belakang ya. Nah, wilayah ini wilayah depan dan ini wilayah belakang. Saya pergi ke wilayah belakang atau wilayah yang berlebihan ya. Atapnya yang berlebihan. Lalu saya blok hijau seperti ini. Ingat, ini ortonya sudah hidup ya, ortonya sudah hidup. Lalu saya blok seperti ini dari kanan ke kiri. Nah, blok hijau. Blok hijau itu cukup menyentuh aja sudah terblok ya, seperti itu. Dari kanan ke kiri. Dia menyentuh nok, genteng, dan lisplang bagian belakang ya. Tetapi tidak menyentuh dinding ya, tetapi tidak menyentuh dinding. Bloknya tidak boleh menyentuh dinding ya. Perhatikan dindingnya yang warna oranye itu tidak terkena blok ya. Yang terkena blok hanya genteng, bumbungan, dan lisplang ya, seperti itu. Saya klik lagi di situ ya, blok hijau ya. Oke, maka nok, bumbungan, nok atau bumbungan, displang, dan genteng sudah terblok ya. Dindingnya jangan sampai kena ya, dindingnya jangan sampai kena. Kemudian teman-teman klik modify di atas. Setelah blok objek, perhatikan setelah orto menyala dan setelah objek di blok yang akan dipindahkan atau digeser, teman-teman klik modify ya. Klik modify lalu klik move. Ini dia move ya. Nah, seperti itu. Klik di ruang kosong ini, di ruang kosong sini ya. Jangan klik objek, klik di ruang kosong. Nah, tarik ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ke tujuan move yaitu ke bawah. Lalu masukkan nilai 50 ya. 50 lalu enter satu kali. Nah, selesai. Maka di depan di belakang 50, di depan 50 ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini saat ini kita berada pada view top ya, seperti itu dengan sumbu normal ya. Oke, teman-teman kembali lagi ke view SE isometrik ya, kembali lagi ke view SE isometrik seperti itu. Nah, ini dia ya hasilnya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru ya, realistic visual style. Oke, perhatikan seperti itu ya. Kalau saya klik orbit, perhatikan free orbit ya yang di tengah. Muncul bulatan, saya klik tahan dan saya putar ya, seperti itu. Nah, jadi 50 di depan dan 50 di belakang ya, seperti itu teman-teman ya. Itu dia hasilnya ya. Nah, oke, bagus sekali ya rumahnya. Oke. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan orbit ya. Kemudian visual style kita kembali ke 2D wireframe. Nah, karena ini sudah diputar, kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Karena sudah diputar, kita kembali lagi ke view SE isometrik. Nah, ini dia rumah pelana tunggalnya ya. Ini dia. Oke, tunggu tetap harus normal ya, UCS World. Kemudian perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Pada layar di atas, saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini lampu yang mati dinyalakan semua ya. Diklik lampu-lampu yang mati dinyalakan ya. Diklik saja satu kali, maka dia menyala ya. Klik kiri ya. Oke, seperti itu. Sudah menyala semua lampunya, klik satu kali di layar. Tak, nah selesai ya. Kemudian perhatikan visual style, saya klik bola biru, seperti inilah ya. Rumah dengan atap pelana tunggal ya, dengan terasnya menggunakan atap plat beton ya. Jadi perhatikan orbit, saya klik free orbit ya. Nah, seperti ini hasilnya. Wah, cantik benar teman-teman ya. Oke ya, seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah, itu dia hasilnya ya. Oke teman-teman, tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit, kemudian kembali ke visual style 2D wireframe, kemudian kembali ke view SE isometrik ya, karena sudah diputar, sudah di orbit, kita kembali ke view SE isometrik, lalu UCS-nya sumbu normal ya, sumbunya tetap normal. Oke teman-teman, atap pelana tunggal telah selesai, kita akan masuk ke video berikutnya, yaitu atap perisai tunggal ya, atap perisai tunggal ya, demikian.
Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.